Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Salah satu langkah besar dalam mencapai tujuan ini adalah dengan pemensiunan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Kebijakan ini menjadi bagian dari Just Energy Transition Partnership atau JETP, yaitu upaya global bersama untuk mengurangi emisi karbon. Namun, di tengah optimisme ini kemudian muncul berbagai pertanyaan. Yang pertama, apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan dampak ekonomi dan dampak sosial secara menyeluruh? Lalu, bagaimana masyarakat, pekerja, dan daerah penghasil batu bara dapat beradaptasi dengan transformasi ini? Kebijakan pemensiunan PLTU mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Kalimantan, yang menjadi penghasil utama batu bara di Indonesia, sektor ini menyumbang lebih dari 60% sumber daya batu bara nasional. Perekonomian lokal sangat bergantung pada keberlangsungan tambang dan pembangkit listrik. Namun, dengan rencana pengakhiran operasi PLTU, permintaan batu bara akan menurun drastis. Apa yang akan terjadi pada daerah penghasil batu bara dan masyarakat yang hidup dari rantai ekonomi ini? Gimana pendapatnya tentang pemensiunan dini PLTU oleh pemerintah di Indonesia gitu? Sebelumnya aku mungkin kurang paham tentang PLTU itu, tapi setahu aku untuk tenaga uap kan emang ini ya, memang dampaknya mungkin kurang bagus buat lingkungan. Tapi kalau berhentian dengan waktu cepat itu mungkin kurang setuju, karena dampaknya juga ke pekerja-pekerjanya. Jadi mungkin kalau ada pemberhentian dini, solusinya ada solusi yang win-win gitu ya untuk pekerjanya. Jadi mungkin bisa dicarikan pekerjaan lain sebelum pemberhentian dininya gitu sih. Tak hanya itu, ribuan pekerja di rantai pasok batu bara juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Perpres nomor 112 tahun 2022 belum mengatur mekanisme kompensasi atau transisi pekerja ke lapangan kerja baru, seperti green jobs atau pekerjaan hijau. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transisi energi gitu, Mas? Kalau pendapat saya pribadi gitu. Kalau pemerintah punya schedule kayak gitu, ya, mau tidak mau dia harus ada jalan pintas gitu, jalan lain buat ngurusin nasib orang ini yang kerja, yang di PLTU, yang di mungkin ada gelombang besar PHK ya gitu kan. Iya, benar. Karena apa? Nggak mungkin nggak diperhatiin yang kerja udah mungkin bertahun-tahun, terus mungkin sumber penghidupannya dari sana gitu kan. Kemudian mau saya tanyakan, kalau beralih dari PLTU di stop itu kan kita mau beralih kemana gitu kan? Otomatis ada sumber lain gitu kan yang harus ada, dan sumber itu kan boleh jadi kosong gitu kan, maksudnya belum mencukupi orang gitu. Boleh, kalau menurut saya bisa pemerintah itu memindahkan yang di stop tadi, anggaplah di PHK gitu, ke sektor yang mau dijadikan pemerintah tadi sebagai pengganti PLTU. Banyak pekerja di rantai pasok batu bara bekerja tanpa perlindungan kontrak yang jelas. Kebijakan pemensiunan PLTU tidak secara eksplisit mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja lokal ini. Jadi aku pengen tanya-tanya nih Mbak tentang pemensiunan dini PLTU. Menurut Mbak, kalau PLTU ini beneran ditutup atau dipensiunkan dini, kira-kira masa depannya akan seperti apa? Kalau menurutku itu berdampak negatifnya ke pekerjanya ya. Mungkin nanti bakal banyak pengangguran juga. Sedangkan di sini kan banyak juga lulusan-lulusan kita yang belum bisa kerja. Sedangkan kalau misalkan yang udah kerja di PHK itu kan mungkin semakin banyak juga pengangguran. Terus juga belum lagi kalau misalkan mereka yang memang tulang punggungnya tuh di sana gitu kan. Perekonomiannya juga kan jadi merosot gitu sih menurut saya. Penutupan PLTU berdampak pada konsumsi listrik yang turun hingga 2,1 triliun dan berdampak pada output ekonomi sebesar 6,05 triliun. Dampak lainnya, PDB menurun hingga 3,96 triliun dan laba pengusaha anjlok sebesar 4,14 triliun. Dari sisi tenaga kerja, 14.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Pendapatan pekerja berkurang 1,21 triliun
dan terdapat tambahan penduduk miskin sebanyak 3.373 jiwa. Dengan berbagai dampak yang ada, bagaimana pemerintah dapat memastikan transisi energi ini berjalan secara adil? Kami mencatat 3 rekomendasi yang perlu diprioritaskan. Yang pertama, partisipasi lokal dalam peta jalan transisi energi. Hingga saat ini, kebijakan pensiun dini PLTU lebih banyak dirancang oleh pemerintah pusat. Perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pekerja lokal. Yang kedua, perlindungan dan pelatihan tenaga kerja. Transisi menuju energi hijau membutuhkan pekerja dengan keterampilan baru. Pemerintah perlu menginvestasikan pelatihan green skills untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi permintaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, alih fungsi lahan pasca pemensiunan PLTU. Alih fungsi lahan ex-PLTU harus diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah daerah. Dengan perencanaan yang tepat, lahan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi lokal seperti pusat energi terbarukan atau kawasan wisata. Pemensiunan PLTU adalah langkah penting untuk mencapai masa depan yang lebih bersih dan masa depan energi yang berkelanjutan. Namun, transisi ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak meninggalkan masyarakat yang terdampak. Dengan kolaborasi yang inklusif dan strategi yang matang, Indonesia dapat mencapai net zero emission tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.